Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan 2 bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Serangan ini menjadi balasan atas aksi Jepang dalam Perang Dunia II dan menyebabkan kekuatan Jepang runtuh. Dalam waktu singkat, Jepang berada dalam kondisi terdesak, hingga akhirnya pada 15 Agustus 1945, Jepang menyerah pada sekutu. Namun, kabar tersebut tidak langsung diketahui oleh rakyat Indonesia. Kedok. Kedoknya Mas. Ya, Kawabe and American Colonel Mashbeer, who almost gives a handshake this way. And Kawabe meets Major General Willoughby, MacArthur's Chief of Intelligence. Setelah Sultan Syahrir mendengar kabar bahwa Jepang telah menyerah, ia segera menghubungi para pemuda untuk berkumpul dan membahas langkah penting selanjutnya. Ada apa, Sultan Syahrir? Kita harus bicara. Tentang apa? Jepang sudah menyerah pada sekutu. Serius, dari mana kamu? Radio luar negeri beritanya jelas. Kalau gitu ini saatnya. Ini kesempatan kita harus merdeka. Kita harus beritahu golongan tua Soekarno dan Hatta. Kurasa Soekarno dan Hatta masih ragu. Kita yakinkan mereka. Kalau mereka masih ragu, Kita paksa mereka. Tenang, yang penting kita satu tujuan. Indonesia harus cepat merdeka. Setelah rapat singkat yang penuh ketegangan, para pemuda akhirnya mencapai kesepakatan. Kabar menyerahnya Jepang membuat mereka yakin bahwa saat kemerdekaan telah tiba. Dengan tekad yang bulat, mereka segera bergerak menuju kediaman Bung Karno untuk membahas langkah selanjutnya dan mendesak agar kemerdekaan segera diproklamasikan. Bung Karno, Assalamualaikum. Bung, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bung Karno. Waalaikumsalam, ada keperluan apa nak? Bung Karno ada, Bu. Ada, silakan masuk, saya panggilkan sebentar. Yes, Bu. sebaliknya ini dingin. Mas, sepertinya ada beberapa pemuda yang ingin bertemu. Mereka datang sini mau apa? Sepertinya ada keperluan penting yang ingin mereka bicarakan. Baik, saya keluar. Baik, apa maksud kalian datang? Jadi ada maksud apa kalian datang sini? Jadi begini Bung, kami mendapat berita bahwa Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Kita harus secepatnya memproklamasikan kemerdekaan. Saya mengerti maksud kalian. Bagaimana kalau pendapat ini kita sampaikan di rapat DPKI? Itu tidak memungkinkan, karena DPKI sudah dibentuk oleh Jepang. Saya memahami kegelisahan kalian. Bagaimana kalau beri saya sedikit waktu untuk membicarakan permasalahan ini dengan golongan tua? Baik Bung, kita akan beritahu yang lain. Kita permisi dulu. Baiklah. Setelah para pemuda pergi, para golongan tua berkumpul untuk membahas langkah selanjutnya.
Setelah tiba di kediaman Bung Karno, para pemuda segera menyampaikan keinginan mereka agar proklamasi kemerdekaan segera dilaksanakan. Karena khawatir adanya pengaruh Jepang, mereka sepakat membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok, tempat yang dianggap lebih aman untuk membahas kemerdekaan Indonesia. Boleh? Iya, benar. Kita harus tidak bisa menunggu karena Jepang tidak memberi kesempatan. Benar. Kalau begini kita harus bertindak. Bawa Bung Karno dan Hatta keluar dari Jakarta. Tapi resikonya besar. Kesempatan tidak datang 2 kali. Baik, kita bertindak malam ini. Sepakat, sepakat. Jadi gimana Mas urusannya? Jadi begini. Jadi tadi gimana Mas kerjanya? Apa maksud kalian datang membawa kami? Keadaan sangat mendesak. Jepang sudah kalah. Kami harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Ya, saya tahu. Tapi permasalahan ini kita harus dibicarakan secara matang-matang. Kalau terlalu lama menunggu, rakyat bisa kehilangan harapan, Bung. Kami tidak ingin bertindak tergesa-gesa dan menimbulkan kekacauan. Justru ini kesempatan yang baik. Kemerdekaan ini harus lahir dari bangsa sendiri, bukan dari Jepang. Kami siap mendukung Bung Karno dan Bung Hatta. Baik, kalian masih muda dan penuh semangat. Tetapi saya juga memikirkan keselamatan rakyat juga. Kami siap menanggung resiko demi kemerdekaan Indonesia. Baiklah, kami akan mempertimbangkan tuntutan kalian. Jangan terlalu lama, Bung. Waktu kita tidak banyak. Baiklah, kami akan bertindak. Baik, Bu. Saya mulai. Ahmad Soebarjo akhirnya berhasil meyakinkan para pemuda bahwa proklamasi kemerdekaan akan segera dilaksanakan. Setelah itu, ia menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta di Rengas Dengklok untuk kembali ke Jakarta. Setibanya di Jakarta, mereka menuju kediaman Laksamana Tadashi Maeda guna membahas langkah selanjutnya dan menyusun teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Silakan. Terima kasih. Jadi, ada apa dengan di sini? Tadi kami datang sini untuk membicarakan tentang proklamasi kemerdekaan. Kalau gitu, kita lakukan secepatnya. Saya harap semuanya berjalan lancar malam ini. Terima kasih Medan karena sangat menentukan bagi bangsa kami. Iya, sama-sama. Di luar sana, suasana masih tegang. Pemuda juga terus mendesak agar proklamasi segera dilakukan. Karena rakyat sudah terlalu lama menunggu. Bung, kesempatan ini tidak datang 2 kali. Yang penting kita tetap tenang dan memikirkan langkah yang terbaik. Benar, kita harus memastikan kemerdekaan ini dengan benar-benar lahir atas kebangsaan Indonesia. Itu sebabnya kami ingin proklamasi dilakukan secepatnya, tanpa campur tangan Jepang. Baiklah, kalau begitu kita mulai menyusun teksnya sekarang. Kalimatnya tidak perlu panjang, yang penting jelas dan tegas. Saya akan menulis konsepnya, tetapi kalian beri saya masukan. Saya akan menjaga tempat ini agar tidak ada gangguan dari luar. Semoga besok menjadi hari lahir Indonesia merdeka. Amin. Kalau itu, saya akan ambil alat tulis.
Setelah rapat di kediaman Laksamana Tadashi Maeda selesai pada dini hari, sekitar pukul 3 tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno kembali ke kediamannya di Pegangsaan Timur 56 untuk beristirahat sejenak, sekaligus mempersiapkan diri menghadapi pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang akan dilaksanakan pada 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur 56. Sudah 2 malam ini kamu tidak pulang kemana? Ya, saya sedang membicarakan tentang proklamasi kemerdekaan. Lalu bagaimana kabar kamu? Ya, saya baik-baik saja. Tolong ambilkan baju saya. Mau pergi ke mana? Saya ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tolong buatkan saya bendera merah putih. Kenapa harus merah putih? Karena merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Baik. Silakan. Apakah seperti ini bendera yang dimaksud? Ya, sangat bagus. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.